Hai, perkenalkan nama saya Eva Fiana Malalita, NIM 22101253200064 dengan nomor absen 50. Halo, perkenalkan nama saya Diska Rahma Safitri dengan NIM 22101252201002, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Najwani Dwi Putria dengan NIM 2210125220094, nomor absen 24. Hai, perkenalkan nama saya Eka Dianur Apriliani dengan NIM 22101252201008 dengan nomor absen 37. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rahma dengan NIM 221012522090. Nomor absen 21. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mendapatkan hasil dari situasi tersebut, kami melakukan analisis situasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi beragama, kebebasan berpendapat, perbedaan ras dan gender, sopan santun, gotong royong, dan keberagaman budaya. Selain itu, kami juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan berbagai pertanyaan. Sebelumnya, apa sih Pancasila itu? Pancasila berasal dari dua bahasa Sanskerta. Panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila adalah filsafat dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. So, mari kita lihat apakah nilai-nilai Pancasila sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia atau masih ada kendala dalam pengaplikasiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dianur Apriliani dari Prodi PGSD. Saya ingin mewawancarai tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tahu nama Anda siapa, dari prodi mana? Nama saya Prayoga Abdul Rafi dari Fakultas Hukum. Bisa dimulai wawancaranya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama di lingkungan Anda? Apakah itu berjalan dengan baik? Kalau toleransi beragama di lingkungan saya itu berjalan dengan baik. Bukti yang ada di lingkungan saya, kalau pada saat perayaan agama tertentu, tetangga-tetangga yang lain ikut membantu untuk merayakan juga. Jadi berjalan dengan sangat baik. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda seberapa penting kebebasan berpendapat untuk tiap individu? Apakah kebebasan berpendapat ini sejalan dengan sila keempat? Tentu saja kebebasan berpendapat untuk tiap individu itu sangat penting karena emang itu sejalan dengan sila keempat tadi. Kenapa? Karena ada kata dalam sila keempat yaitu permusyawaratan, yang artinya mengambil keputusan dengan cara mengambil persetujuan setiap orang yang ada di sana. Jadi kebebasan berpendapat itu sangat penting. Yang pertanyaan ketiga, keberagaman budaya apa saja yang terdapat di lingkungan Anda dan bagaimana cara masyarakat menjaga agar budaya tersebut tetap lestari? Kalau keberagaman budaya itu kurang ada sih, jadi bisa. Dan yang
Yang keempat, perilaku seperti apa menurut Anda yang mempresentasikan tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Kalau kegiatan yang mempresentasikan sila ketiga tadi itu bisa seperti gotong royong antar warga yang ada setiap hari Minggu biasanya. Jadi itu salah satu hal yang mempresentasikan sila ketiga. Pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan Anda sering melakukan kegiatan gotong royong? Menurut Anda, apakah gotong royong bisa mempererat hubungan antar warga? Kalau untuk gotong royong itu lumayan sering, kayak seminggu sekali terus bisa, apakah itu bisa mempererat? Sangat, karena biasanya orang-orang bisa ketemu pada saat gotong royong itu aja tadi, jadi ya bisa sangat mempererat gitu. Kalau nggak ada itu ya kemungkinan warga malah nggak saling ketemu. Terima kasih. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Nidhi Putria, sedang melakukan tugas wawancara. Apakah Anda bersedia untuk diwawancara? Iya, baik, bersedia. Sebelumnya bisa perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Azalea Batrani Azhara, bisa dipanggil Azalea. Oke, terima kasih. Bisa dimulai? Ya, silakan. Pertama, bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama di lingkungan Anda? Apakah itu berjalan dengan baik? Alhamdulillah, kalau di lingkungan sekitar tempat tinggal saya berjalan dengan baik, tidak pernah terjadi konflik apapun, dan karena mungkin ini di sini mayoritasnya Muslim ya, jadi jarang sih bersenggolan. Oke. Menurut Anda, seberapa penting kebebasan berpendapat untuk tiap individu? Apakah kebebasan berpendapat ini sejalan dengan sila keempat? Untuk kebebasan berpendapat sebagai individu itu penting sih menurut saya, karena kan kita tinggal di negara demokrasi yang membebaskan semua warganya berpendapat masing-masing, asalkan itu tidak berlebihan, tidak mengandung sara, dan menurut saya itu sejalan dengan sila keempat. Apakah terdapat perbedaan ras dan gender di lingkungan sekitar Anda? Apakah terjadi kesenjangan di dalamnya? Jika ada, menurut Anda kenapa itu bisa terjadi? Padahal itu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Untuk di lingkungan tempat tinggal saya, untuk perbedaan ras gender itu alhamdulillah tidak ada. Tidak terjadi kesenjangan? Iya, tidak terjadi kesenjangan. Perilaku seperti apa menurut Anda yang merepresentasikan tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Misalnya kayak sila ketiga itu kita contohkan di lingkungan sekitar saya. Ya contohnya seperti bertegur sapa sama tetangga, itu kan termasuk dalam mengimplementasikan sila ketiga, bertegur sapa, gotong royong, tolong menolong. Menurut saya sih itu. Oke. Apakah di lingkungan Anda sering melakukan kegiatan gotong royong? Menurut Anda, apakah gotong royong bisa mempererat hubungan antar warga? Kalau untuk lingkungan saya sih jujur aja, kalau kegiatan gotong royong itu jarang, karena di sini kan lingkungannya kayak komplek gitu, jadi masyarakatnya itu lebih kayak individualis lah. Keberagaman budaya apa saja yang terdapat di lingkungan Anda, dan bagaimana cara masyarakat agar budaya tersebut tetap dilestarikan? Kalau keberagaman budaya itu banyak ya, seperti misalnya kayak bahasa, kan di sini di lingkungan sini nggak mungkin yang pakai bahasa Banjar terus bahasa, mungkin tarian, apa lagi, menurut saya sih itu contoh-contohnya. Cara kita membuat itu supaya lestari ya, kalau misalnya bahasa ya kita gunakan secara terus-menerus. Kalau tarian sih mungkin contohnya kita lakukan seperti pentas seni ya, yang pada umumnya. Terakhir, menurut Anda apa saja tantangan Pancasila yang ada pada zaman sekarang? Menurut saya untuk zaman sekarang ini mungkin Pancasila itu mulai jarang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sih, karena ya mungkin masyarakat sekarang itu lebih individualis sih menurut saya. Kurang kerjasama, kurang kesadaran lah antara satu sama lain, menurut saya itu. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang akan saya wawancarai pada hari ini terkait tentang penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, dengan kakak siapa kak? Perkenalkan, nama saya Winda dari Prodi Ilmu Pemerintahan 2022. Oke, dengan Kak Winda. Baik, langsung saja ya kak untuk pertanyaan pertama.
Uh, Bagaimana pendapat kakak tentang toleransi beragama di lingkungan kakak? Apakah itu berjalan dengan baik? Untuk di lingkungan saya berjalan dengan cukup baik ya, meskipun di tempat saya minoritas tetapi tidak ada kesenjangan. Oke, baik Kak, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kakak seberapa penting sih kebebasan berpendapat untuk tiap individu? Apakah kebebasan berpendapat ini sejalan dengan sila keempat? Menurut saya cukup penting ya, karena negara kita merupakan negara demokrasi, jadi kita punya hak untuk berpendapat asalkan kita bisa berpendapat dengan baik. Oke. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan ras dan gender di lingkungan sekitar kakak? Apakah terjadi kesenjangan di dalamnya? Jika ada, menurut kakak nih, kenapa sih itu bisa terjadi? Padahal itu sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Puji Tuhan di lingkungan saya tidak ada kesenjangan gender ataupun ras. Oke, tidak ada ya Kak. Selanjutnya, perilaku seperti apa sih menurut kakak yang mempresentasikan tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Contohnya itu kayak gotong royong, tolong menolong, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa persatuan Indonesia. Oke. Selanjutnya, apakah di lingkungan kakak sering melakukan kegiatan gotong royong? Menurut kakak nih, apakah gotong royong ini bisa mempererat hubungan antar warga? Kalau di lingkungan saya, selama saya tinggal tuh saya jarang sih lihat orang melakukan gotong royong. Mungkin karena daerah perkotaan, jadi sikap individualisnya tinggi ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Keberagaman budaya apa saja yang terdapat di lingkungan kakak, dan bagaimana cara masyarakat menjaga agar budaya tersebut tetap dilestarikan? Contohnya itu kayak tarian daerah. Nah, cara untuk tetap melestarikannya itu dengan kita mengajak anak-anak muda untuk sadar dan ikut serta melestarikan budaya itu agar tidak hilang dimakan zaman. Oke. Ini Kak, pertanyaan terakhir. Menurut kakak, apa sih tantangan Pancasila yang ada pada zaman sekarang ini? Kalau tantangan sih mungkin karena di zaman yang era globalisasi ini ya, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk, jadi sulit untuk mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Oke. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dari kelas 1D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faryani Edi. Saya Ketua IT 041 RW 07 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang toleransi beragama di lingkungan Anda? Menurut saya, kalau di tempat kami itu biasanya baik. Alasannya karena di tempat kami itu sering ada kegiatan perkumpulan di tempat-tempat ibadah, dan sering juga ada majelis. Pertanyaan kedua, menurut Anda seberapa penting kebebasan berpendapat untuk tiap individu? Apakah kebebasan berpendapat ini sejalan dengan sila keempat? Itu sangat sesuai. Menurut saya sangat sesuai. Alasannya karena jikalau kita mau menghasilkan kesepakatan, harus dua kita minta pendapat dari orang lain, sehingga dalam menghasilkan kesepakatan itu tidak ada istilahnya saling kekecewaan lah. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan ras dan gender di lingkungan sekitar Anda? Apakah terjadi kesenjangan di dalamnya? Memang ada, terdapat itu, tapi di tempat kami itu tidak ada kesenjangan, karena biasa di tempat kami sama aja, tidak ada perbedaan satu sama lain. Pertanyaan keempat, perilaku seperti apa menurut Anda yang mempresentasikan tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Kita harus menjaga persatuan negara kita supaya jangan ada perpecahan di antara kita warga Indonesia. Pertanyaan kelima, apakah di lingkungan Anda sering melakukan kegiatan gotong royong? Menurut Anda, apakah gotong royong bisa mempererat hubungan antar warga? Kalau di tempat kami itu sering ada gotong royong, yang jelas dengan adanya gotong royong tersebut
mempererat hubungan di antara warga yang mulanya kita tidak saling kenal maka menjadi saling kenal. Dan di antara itu juga kalau kita ada di seandainya kita tidak ada maksudnya tuh kalaunya kita di tempat kita itu sudah ada sering terjadi gotong royong, maka kita di luar tuh bisa ya tadi tuh jika seandainya tidak ada tagu sapa akan terjadi tagu sapa dengan adanya gotong royong tadi. Pertanyaan keenam, keberagaman budaya apa saja yang terdapat di lingkungan Anda? Dan bagaimana cara masyarakat menjaga agar budaya tersebut tetap lestari? Biasanya di tempat kami ini keberadaan agama budaya sifatnya itu keagamaan, diantaranya misalkan kesenian hadrah, acara maulidan di tempat-tempat ibadah, dan juga ada di majelis-majelis yang mengumpul orang banyak, sehingga dengan kegiatan-kegiatan itu tersebut, budaya-budaya tersebut semakin terjaga keagamaannya. Pertanyaan ketujuh, menurut Anda apa saja tantangan Pancasila yang ada pada zaman sekarang? Tantangannya itu menurut saya itu dengan adanya di zaman sekarang ini teknologi semakin canggih, diantaranya anak-anak yang sering bermain HP. Bermain HP ini jika diantaranya berbuat untuk pelajaran sekolah sangat baik, tetapi jika seandainya untuk permainan itu yang untuk permain-mainan itu yang saya kira bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Diska Rahma Safitri dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ulun ingin mewawancarai Bapak mengenai pengaplikasian situasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Jadi hendak menyampaikan beberapa pertanyaan pada Bapak. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak dulu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terutama terima kasih atas kunjungan Anda Diska ya. Terutama silaturahmi tentunya. Yang kedua, dalam rangka menjalankan tugas dari universitas ya, khususnya dari PGSD Rendam Banjarmasin. Sehubungan dengan apa yang ditanya, jadi mungkin diulangi pertanyaan pertama itu apa tadi supaya Sebelum menyampaikan pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang toleransi beragama di lingkungan Bapak? Apakah itu berjalan dengan baik? Oh ya, toleransi beragama ya. Nah, di daerah kita ini Tambahan Raya Baru khususnya Mekarsari, pada umumnya Kecamatan Mekarsari. Kalau masalah toleransi beragama memang sebenarnya tidak terlalu kelihatan karena kita mayoritas di daerah kita ini adalah agama yang pemeluk agama Islam, sehingga dalam rangka kegiatan pergaulan keseharian memang jarang terdapat agama-agama pemeluk yang lain yang ada di sini. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Itu menurut Bapak, seberapa penting kebebasan berpendapat untuk tiap individu? Apakah kebebasan berpendapat ini sejalan dengan sila keempat? Oh ya, ya tentu kita sebagai manusia individu ya, punya hak dan apa istilahnya tuh, hak untuk berpendapat, untuk mengeluarkan segala, mengeluarkan aspirasi dan sebagainya di dalam apalagi dalam suatu kemasyarakatan, apalagi di dalam menghadapi suatu pekerjaan yang sifatnya kemasyarakatan, dari misalnya peringatan Maulidan, peringatan Mi'raj. Nah itu biasanya kan ada musyawarah di sana untuk pelaksanaan. Pada akhirnya kan segala sesuatu yang mungkin bisa kita rencanakan, kita cita-citakan di dalam lingkup
keluarga kalau ada semacam musyawarah itu akan lebih bisa tercapai dan lebih bisa disampaikan sehingga memberikan suatu nuansa yang merasa nyaman untuk menghadapi segala sesuatu. Sebelum lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perbedaan ras dan gender di lingkungan sekitar Bapak dan apakah terjadi kesenjangan di dalamnya? Nah, kalau masalah ras dan gender itu secara otomatisnya kita tidak ada merasa, khususnya di lingkungan kita ini kan ada membedakan antara baik itu perempuan atau laki-laki ya, atau ras itu misalnya antar suku tidak ada. Jadinya kebersamaannya sangat bagus lah gitu. Apalagi misalnya di lingkup budaya kita Banjar ini kan masalah misalnya di pekerjaan. Di pekerjaan itu kita melihat laki-laki dengan perempuan tuh hampir kada membedakan gitu dalam hal bekerja tugas ya istilahnya penuh toleransi aja tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada di wilayah sini lah yang terlalu ada kesenjangan gender, itu tidak ada. Selanjutnya, perilaku seperti apa menurut Bapak yang merepresentasikan tentang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia? Ya, perilaku itu tentu orang yang sifatnya selalu bersatu. Sila ketiga kan persatuan Indonesia ya. Itu kita lebih skop pada kecil persatuan yang ada di dalam lingkup masyarakat kita, misalnya baik dari dalam lingkup RT, dusun, desa. Tentu persatuan kita masih bagus. Saking kebersamaan, rasa persatuan itu apa yang menjadi suatu pekerjaan di antara individu di masyarakat itu atau keluarga itu selalu dibantu ya, baik itu berupa pikiran, tenaga bahkan. Apakah di lingkungan Bapak sering melakukan kegiatan gotong royong? Menurut Bapak, apakah gotong royong bisa mempererat hubungan antar warga? Iya, itu tadi sudah saya katakan konkretnya seperti gotong royong itu tadi. Selain itu gotong royong yang sifat kemasyarakatan, misalnya pembersihan handel. Salah satu juga pengamalan di sila ketiga tadi kan persatuan, karena bila ada persatuan tentu ada gotong royongnya gitu, karena sudah ada kebersamaan, ada kesepakatan. Selanjutnya, keberagaman budaya apa saja yang terdapat di lingkungan Bapak dan bagaimana cara masyarakat menjaga agar budaya tersebut tetap lestari? Ya, masalah keberagaman, terutama budaya ya. Nah, kita sangat mengapresiasi lah segala budaya-budaya yang ada di mana kita, bahkan sebaiknya malah lebih dikembangkan, lebih ditumbuh kembangkan supaya lestari gitu budaya-budaya yang ada di wadah kita. Nah, di wadah kita ini ada suku Banjar dan suku Jawa. Seperti misalnya kalau dari suku Jawa kan budayanya ada yang namanya kuda lumping. Nah, itu salah satu unsur budaya yang memang perlu dilestarikan, bahkan dikembangkan, dibudayakan. Kemudian dari suku Banjar misalnya ada seperti kuda bukan kuda bepeng hadrah ya, hadrah sinuman. Nah, itu juga jadi unsur-unsur budaya memang sama-sama dikembangkan dan saling menghargai tentunya antara suku itu tadi yang menjadi sumber budaya, saling menghargai dan itu perlu dilestarikan. Kita berharap kepada masyarakat baik dia suku etnis Jawa maupun Banjar selalu memberikan menumbuh kembangkan budaya itu, dan diharapkan juga bagi generasi mudanya itu mestinya terus bisa menyambung lah gitu sehingga tidak putus. Oke, pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa saja tantangan Pancasila yang ada pada zaman sekarang? Nah, untuk tantangan Pancasila saat ini kan kita nih era digitalisasi istilahnya, era yang fantastis lah kemajuan teknologi terutama di IT. Nah, itu tentu salah satu tantangan yang perlu diperhatikan oleh generasi muda. Pendidikan adalah sebuah modal untuk menghadapi tantangan itu.
mungkin cukup sampai di sini wawancara saya bawakan. Kepada Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Setelah melakukan kegiatan analisis tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan bermasyarakat, kami mendapatkan kesimpulan bahwa toleransi beragama di kehidupan masyarakat masih berjalan dengan baik. Masyarakat yang muslim maupun non-muslim saling menghormati dan saling membantu tanpa melihat perbedaan dari agama keduanya. Kemudian, kebebasan berpendapat di lingkungan masyarakat sekarang masih berjalan dengan cukup baik. Mereka semua menganggap dengan adanya kebebasan berpendapat untuk tiap individu bisa memudahkan mendapat persetujuan bersama tanpa menimbulkan perpecahan di dalamnya, selama individu tersebut berpendapat sewajarnya, tidak menyinggung siapapun. Walaupun ada atau tidak adanya perbedaan ras dan gender di lingkungan bermasyarakat, mereka tetap saling menghormati tanpa terjadinya kesenjangan dengan perbedaan ras dan gender tersebut. Gotong royong di lingkungan bermasyarakat zaman sekarang masih berjalan dengan cukup baik. Buktinya, di beberapa daerah mereka masih rutin melakukan kegiatan gotong royong guna mempererat hubungan antar warga. Terakhir, keberagaman budaya di beberapa wilayah zaman sekarang cukup baik, terbukti dengan masyarakat yang melakukan berbagai kegiatan berhubungan dengan budaya, contohnya seni tarian dan pelestarian bahasa. Terima kasih.